Halo, aku Sun Moon Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan November 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Ada Six of Wands, Eight of Strings, ada the Sun, Nine of Cups, Seven of Cups, the Moon, ada Two of Wands, Six of Pentacles, the Hermit, Ace of Wands, ada Knight of Swords, Three of Wands, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Pentacles dan juga Eight of Pentacles. Wow, dari sini tampak kalau kamu ini adalah sosok yang bekerja keras ya, selalu ingin mengupgrade pengetahuan, skill, selalu ingin memperluas pengalaman juga. Beberapa di antara kamu saya ngerasa juga ini di dalam bersosialisasi, berteman. Kalau banyak teman, ya banyak channel. Senang nih bersosialisasi, senang memperluas jaringan pertemanan gitu ya kan. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu, walaupun di sini nggak tampil travel ya, saya ngerasa ada yang melakukan perjalanan. Bisa jadi ini adalah salah satu cara bagi kamu untuk menemukan solusi bagaimana kamu bisa moving on, bisa memaafkan situasi ataupun meningkatkan kualitas kreativitas kamu. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan pekerjaan mungkin sebagai content creator, YouTuber, kamu seorang artistik, butuh ide imagination ya, atau ide-ide kreatif. Nah, kalau misalnya diam di tempat aja, nggak ada melakukan riset, studi, tidak ada melakukan travel, maka tidak akan melihat dunia luar, tidak akan melihat background yang warna-warni berbeda gitu kan, dari perbedaan-perbedaan yang kita temukan di luar sana, maka itu akan memperkaya kreativitas sendiri. Di sini saya lihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan teamwork. Ada channel yang udah kamu bangun dan channel ini membantu kamu upgrade yourself. Jadi mengangkat diri kamu. Ibarat di dalam teamwork, dengan adanya kerjasama ya, mereka juga ngebangun kamu. Yang tadinya mungkin kamu belum duduk di atas kuda, sekarang udah duduk di atas kuda gitu. Cuman entah kenapa saya ngerasa juga di sini ada kecemburuan. Ya, walau nggak tampak ya aslinya, tapi ada kecemburuan di beberapa di antara lingkungan pekerjaan kamu, partner kamu, orang terdekat yang nggak seneng gitu, nggak begitu suka, ada sedikit kecemburuan dengan kedudukan kamu, dengan posisi kamu yang lebih tinggi. Bisa jadi finansial kamu lebih banyak, kamu sekarang lebih populer, lebih terkenal, atau kamu mungkin dipercaya untuk suatu proyek atau pekerjaan tertentu dari atasan kamu, sehingga ini menimbulkan kecemburuan dari orang-orang di sekitar kamu. Nah, ada beberapa di antara kamu dealing dengan kondisi situasi yang kamu ragukan. Ya, ini dia dihadapkan pada dua pilihan, ada dua tongkat nih gitu, antara dia memilih yang kanan atau yang kiri, tapi sebenarnya dia udah lebih condong memilih ke sebelah yang kiri ya. Dan juga the world itu atau globe itu udah ada di tangan dia lebih tertarik ke sini gitu, cuman dia belum bergerak, dia belum jalan, belum melakukan apa-apa. Kebimbangan ini bisa jadi keinginan kamu untuk berganti karir, berganti situasi lingkungan di mana kamu tinggal. Mungkin kamu mau pindah tempat, pindah rumah, kamu mungkin mau beralih ke profesi yang berbeda, tapi ada kebimbangan di sini gitu ya. Kamu pengen membuat perubahan yang besar di dalam diri kamu. Mungkin kamu udah tertarik pada suatu kondisi tertentu, keputusan tertentu gitu, tapi kamu masih ragu-ragu, kamu masih takut melangkah ke depan. Kamu mungkin khawatir keadaan yang kamu dapatkan di depan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu.
Mungkin beberapa di antara kamu ada ditawarin pekerjaan atau promosi ya untuk memulai bisnis atau memulai petualangan hidup yang baru. Kamu sebenarnya tertarik itu gitu. Cuman agak-agak takut nanti gimana ya? Apakah finansialku bisa upgrade lebih baik lagi dari yang sekarang atau malah jadi nanti semakin merosot. Ada rasa penasaran di sini akan peluang atau kesempatan itu sehingga mungkin kamu di sini sedang berusaha mencari ide, informasi, memperluas wawasan. Kamu mungkin akan melakukan traveling ya, perjalanan atau mungkin kamu akan sharing dengan orang-orang sekitar kamu. Tetapi dalam hal ini ya untuk Six of Wands saya ngerasa pertemanan atau sosial dengan siapa kamu ini terkoneksi sepertinya perlu kamu perhatikan. Karena kalau kamu berada di lingkungan orang-orang toksik, maka kamu akan jadi toksik. Kamu berada di tengah lingkungan orang-orang yang educated, pasti kamu educated. Orang-orang yang profesional, kamu profesional. Orang-orang yang kekanak-kanakan, pasti kamu nanti jadi kekanakan. Kalau kamu dikelilingi orang yang mudah emosian, kamu jadi emosian di bulan November ini ya. Jadi mudah ini dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Bukan cuma lingkungan pertemanan aja, tapi lingkungan keluarga bisa jadi ya. Pokoknya ini lingkungan di mana kamu yang paling kental dekatnya sama siapa gitu. Atau bisa jadi partner kerja kamu, lingkungan kerja mempengaruhi mindset atau emosi energi kamu. Ada seperti kesabaran, ada juga konfrontasi di dalam diri kamu. Mungkin kamu udah terlalu sabar menantikan perubahan yang besar di dalam kehidupan kamu gitu ya. Jadi nggak sabaran lagi, aduh udah pengen cepet-cepet nih berubah gitu. Yang kamu mungkin belum nikah pengen cepat nikah, pengen cepat dapat jodoh, atau mungkin kamu yang udah berhasrat banget dapat kekayaan, hadiah yang berlimpah, udah nggak sabar lagi pengen cepat kaya. Ya, ada Six of Pentacles. Beberapa di antara kamu dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ini sepertinya adalah sosok yang memberikan kamu bantuan, uluran tangan. Bisa jadi ini adalah atasan kamu ya. Atau seseorang yang membukakan jalan rezeki bagi kamu. Pemberian materi ini tidak melulu seperti uang. Bisa jadi hadiah, kado, atau bisa jadi adalah motivasi, saran, ide, apa semestinya keputusan yang baik untuk kamu ambil untuk langkah selanjutnya gitu ya. Apakah kamu akan membuka bisnis yang baru, apa masih tetap aja kerja aja dulu gitu di bidang kamu yang sekarang. Ada The Sun. Ini suasana atau situasi yang menggembirakan. Bisa jadi ini adalah harapan-harapan kamu. Bisa jadi ini adalah bentuk energi yang kamu inginkan terjadi di dalam kehidupan kamu, yaitu ada pernikahan. Untuk kamu yang belum menikah, pengen menikah, ada pernikahan, ada reward. Mungkin kamu pengen mendapatkan penghargaan. Ya, untuk kamu yang mengikuti kompetisi, kamu pengen memperoleh pekerjaan menetap atau pengen mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi di kalangan masyarakat. Ini merupakan reward atau hasil kerja keras yang mungkin inilah bentuk spirit yang kamu mimpikan terwujud di dalam kehidupan kamu. Tapi ada di sini Seven of Cups ya, seperti hasrat, keinginan yang ingin cepat digapai gitu. Cuman gimana caranya untuk mendapatkan itu? Gimana caranya supaya aku bisa kaya? Gimana aku bisa punya usaha supaya usahaku ini semakin besar lagi gitu ya kan. Mungkin dulu kamu pernah punya usaha, habis itu tutup atau jatuh, kamu pengen lebih besar lagi, pengen ngebangkitin diri lagi gitu ya. Ada Three of Wands. Ini penantian kamu. Sepertinya ini adalah penantian kamu. Udah gak sabaran lagi, gak sabar banget memperoleh keberuntungan yang besar. Gak sabar untuk memperoleh sesuatu yang ini nih, unexpected situation. Menantikan mujizat terjadi di dalam kehidupan nih. Memang gak salah sih berharap kalau mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada yang gak mungkin ya kan. Kadangkala rezeki itu kan bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga-duga, meledak gitu ya kan. Dapat lotre atau dapat hadiah. Ya, tahu-tahu kita jalan dapat berlian di tengah jalan kan gitu ya kan. Tapi ini kan fantasi kadang ya. Kadang kita harus berpikir realistis juga. Tanpa usaha maka hal itu tidak terjadi ya. Kalau kita mendapatkan lotre itu atas restu Allah Tuhan lah itu. Ada Knight of Swords. Beberapa di antara kamu akan dealing dengan tindakan-tindakan yang impulsif. Kamu akan dealing dengan energi yang impulsif.
Mungkin ini bukan kamu, tapi lingkungan, orang-orang di sekitar kamu. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, lingkungan kamu mempengaruhi energi kamu. Jadi kalau kamu dikelilingi orang yang impulsif, orang yang careless, kalau ngerjain apa-apa ceroboh, asal cepat, asal jadi aja gitu ya kan, nggak mikir matang-matang di dalam membuat keputusan, kamu akan dipengaruhi itu gitu. Maka di sini hati-hati ya, supaya apa yang udah kamu pertahankan, misalnya kamu udah mempertahankan pekerjaan, ada pekerjaan yang udah kamu pertahankan lama, ada tabungan atau properti yang udah kamu bangun selama ini kan yang udah dipertahanin ya, untuk kenyamanan atau masa depan gitu. Jangan sampai beberapa dari yang dipertahankan ini tadi jadi terkuras hanya karena tindakan yang impulsif. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aquarius, ada Four of Pentacles, ya muncul lagi Four of Pentacles, ada The World. Wow, pas nih perjalanan. Nah, ada The Hangman, ada String, muncul lagi String di sini ya. Ada Ten of Cups, The Wheel, Knight of Swords, muncul lagi Knight of Swords, Seven of Wands, Knight of Pentacles, Four of Cups, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, dan yang terakhir The Tower. Yep. Seperti yang saya duga ya. Oke, untuk debat sama dedek kamu ada Ace of Wands dan juga Eight of Wands. Ace of Wands. Ya, ada ini nih yang kesempatan tadi, ide-ide atau keinginan untuk mengubah hidup tadi. Mungkin kamu ingin mengubah gaya hidup kamu yang tadinya hedon menjadi lebih frugal ya, atau kamu pengen lebih hemat, nggak mau boros-boros lagi. Kamu pengen mungkin mengubah bisnis kamu, mungkin kamu nggak pengen jualan makeup lagi, mau jualan yang lain yang lebih laris di pasaran, atau mungkin kamu ingin perubahan mengenai asmara kamu. Kamu udah nggak pengen single lagi, kamu pengen menikah, ada yang mendampingi kamu. Di sini ada keraguan di awalnya, ada keputusan yang careless. Mungkin kamu ada tindakan atau keputusan yang kamu buat yang pada akhirnya membuat kamu jadi lemas, gak semangat. Knight of Swords ini adalah seseorang yang bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi hasilnya belum tentu kan gitu kan. Hasilnya ini belum tentu baik untuk kedepannya. Nah, saya ngerasa bisa jadi ada tindakan impulsif di sini yang pada akhirnya mengecewakan diri sendiri, membuat diri kamu sendiri nggak puas hasilnya gitu. Pada kenyataannya setelah kamu melakukan sesuatu ternyata nggak memuaskan hati kamu, dan ini yang menurunkan semangat kamu. Jadi bawaannya emosional, jadi up and down ini, spinning. Tergantung sama situasi sih. Kalau misalnya kamu dikelilingi orang yang mudah mancing-mancing emosi, kamu bisa jadi marah, bisa jadi sedih, tergantung sama situasi yang sangat sensitif. Untuk The Hangman, beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan sesuatu yang kamu harapkan tadi, the sun ya, sesuatu yang kamu harapkan seperti pernikahan, pertemuan dengan seseorang, atau ada yang udah kamu harapkan terwujud dalam kehidupan kamu, tapi ketunda. Enggak sesuai pada kenyataannya gitu. Ada kerinduan, ada keinginan di sana untuk bersama gitu. Seperti ada tindakan impulsif, ini sepertinya terkoneksi ke sini, tapi nggak sesuai dengan kenyataan hasilnya. Ini yang membuat kamu jadi emosional, menjadi kurang semangat, seperti ada unawareness. Ya, The Tower itu muncul biasanya karena kurang peka terhadap sekitar, kurang peka terhadap realita. Ini realita yang terjadi, ada keruntuhan terjadi karena nggak peka dengan situasi, nggak peka dengan suara hati. Kalau kita nggak peka dengan orang lain, kondisi suasana hati mereka, kita asal ngomong aja bisa tersinggung kan. Nah, terjadilah konflik. Atau kalau kita nggak peka dengan suara hati ya, tadinya kan
kita udah mikir-mikir nih keuangan kurang stabil kalau mau jalan-jalan, tapi karena kondisi suasana hati ini gak enak, aduh udahlah jalan aja gitu, terakhirnya jalan. Padahal tadi suara hati udah ini berusaha untuk memberikan petunjuk jangan pergi gitu ya kan, kondisi keuangan juga kurang baik gitu, tapi tetap aja pergi. Karena tetap aja pergi, udah muncullah The Tower ini realitinya gitu. The Tower muncul itu ketika kita tidak peka dengan suara hati, dengan keadaan kondisi situasi. Ada Two of Pentacles, ada money juggling, ada ketidakseimbangan finansial. Bisa jadi ini ketidakseimbangan pemasukan bisnis kamu, atau mungkin ketidakseimbangan emosi yang kamu alami sekarang dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya hubungan asmara kamu belum pasti, pekerjaan belum pasti, ya pemasukan juga nggak selalu pasti. Ini mempengaruhi semangat, kepercayaan diri. Ada di sini The Hangman. Ini adalah representasi dari rasa percaya diri, keberanian. Kalau kita percaya diri, kita akan berani untuk tunjuk tangan ya, kan, bertanya atau menjawab pertanyaan kalau misalnya guru menanyakan sesuatu. Atau kalau kita punya cukup modal, kita akan percaya diri untuk ngebuka usaha. Kita handal di dalam mengelola suatu usaha, kita akan percaya diri untuk menjalankan usaha itu. Tapi kalau kita merasa kurang di sana, maka yang ada adalah ragu-ragu. Nah, kalau orang udah ragu-ragu, dia tetap jalan gitu ya kan. Ya, resikonya ya seperti itu tadi ini. Akan kemungkinan bisa menimbulkan kerugian. Karena itu perlu bagi Aquarius benar-benar berhati-hati di dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan dimanapun itu di bulan November ini. Perlu diteliti, di discovery ya, diamati, diteliti, dipelajari dulu. Kamu mampu apa enggak kira-kira secara finansial ngebangun usaha, mengembangkan usaha, atau kamu kalau misalnya meninggalkan pekerjaan, kamu mau independen menjadi pengusaha aja. Kira-kira udah mapan belum? Udah cukup belum tabungan kamu untuk nge-backup kamu? Kalau kita kerja independen kan punya usaha sendiri, keluar dari pekerjaan menetap, artinya kan kita udah siap dengan keadaan pemasukan nanti. Mau dia kadang kecil, kadang besar, udah siap menerima itu. Jadi untuk The World ini bisa juga representasi dari perjalanan kamu, peralihan karir, ya, lingkungan pekerjaan ke lingkungan pekerjaan yang lain, bisnis yang satu ke bisnis yang baru, atau mungkin lingkungan tempat tinggal kamu ke lingkungan tempat yang baru. Seperti ada moving ya, pergantian yang kamu rencanakan. Beberapa di antara kamu mungkin udah mengalami yang The Tower ini, dan kamu sedang belajar untuk bangkit kembali, menunggu situasi pulih kembali sehingga keuangan, pendapatan atau bisnis kamu itu stabil kembali. Apapun itu ya di bulan November ini, pastikan untuk Aqua, bila mana kamu ingin melakukan perjalanan, hati-hati lah gitu ya. Apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan seperti dokumen itu perlu diperiksa semuanya, seperti keuangan. Entah kenapa saya ngerasa kebangkitan spiritual kamu ini dipengaruhi dengan energi spirit yang ada di dalam diri kamu, di mana kamu ini selalu berjuang, berusaha keras, melakukan apapun supaya impian kamu terwujud. Dia ini pekerja keras nih. Segala tantangan yang dia hadapi itu akan dia usahakan, dia akan dia cari tahu gimana melaluinya supaya apa yang dia inginkan itu terwujud. Jadi walaupun beberapa di antara kamu ada yang mungkin keuangan kamu nggak begitu stabil, tapi ketika kamu mengalami suasana hati yang kurang enak, ya kamu ngerasa energi kamu ini mulai redup. Ini saatnya aku harus traveling nih gitu ya. Kamu traveling, cus gitu ya. Jalan-jalan, bangkit lagi nih semangatnya ya. Ada the string gitu ya. Dan kamu nggak sungkan-sungkan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Berbagi kasih, berbagi makanan, ya, berbagi akomodasi. Nggak sungkan-sungkan berbagi, padahal diri sendiri pun di sini sebenarnya masih ada kebutuhan-kebutuhan yang harus benar-benar distabilkan ya. Cuman di sini saya lihat ada keberanian untuk ini karena ada kepercayaan diri bahwa dengan bekerja keras, dengan usaha keras, aku bisa melalui itu. Bagus banget nih prinsipnya untuk
Aquarius. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.